Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Salwa Pratiwi, NPM 10070317063 dari Fakultas Teknik akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Agribisnis Manggis di Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Langsung saja masuk ke dalam pendahuluannya. Yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yaitu manggis merupakan salah satu komoditas dari subsektor hortikultura yang menjadi unggulan di Indonesia dengan permintaan ekspor yang tinggi. Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu penghasil buah manggis dengan varietas unggul di Indonesia, yaitu manggis Wanayasa yang telah disahkan oleh Menteri Pertanian pada tahun 2006. Kecamatan Kiara Pedas termasuk ke dalam wilayah pengembangan agribisnis selaras dengan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam RT/RW Kabupaten Purwakarta tahun 2011 hingga tahun 2031. Kecamatan Kiara Pedas memiliki luas lahan pertanian manggis yang sudah terregistrasi sebesar 65,4 hektar, namun masih luasnya lahan pertanian manggis yang belum terregistrasi. Kecamatan Kiara Pedas juga merupakan salah satu sentra produksi manggis di Kabupaten Purwakarta yang produktif namun selalu mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kondisi subsistem usaha tani agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas dan bagaimana strategi pengembangan agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas khususnya pada subsistem agribisnis. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui kondisi subsistem usaha tani agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas khususnya pada subsistem usaha tani. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa ataupun kejadian yang terjadi pada saat ini dalam bentuk angka-angka yang bermakna. Kemudian ada metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistika deskriptif dan analisis SWOT. Kemudian metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan observasi lapangan, kuesioner dengan teknik sampling yaitu simple random sampling, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 84 petani manggis, dan wawancara serta dokumentasi foto. Metode pengumpulan data sekunder pada penelitian ini yaitu studi literatur, internet, dan survei intensional. Selanjutnya itu analisis statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terkait dengan kondisi subsistem usaha tani agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas. Kemudian data disajikan dengan tabel biasa serta gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari rata-rata atau median, modus, maksimum, minimum, sum, dan count. Analisis SWOT pada analisis strategi pengembangan agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas, khususnya pada subsistem usaha tani, dianalisis menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu membuat matriks IFAS, membuat matriks EVAS, membuat diagram matriks SWOT, dan membuat matriks SWOT. Selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Analisis yang pertama yaitu identifikasi kondisi subsistem usaha tani agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas. Yang pertama itu lahan pertanian manggis. Kecamatan Kiara Pedas memiliki curah hujan yang cukup tinggi yaitu sekitar 3.000 hingga 4.500 mm per tahun. Kecamatan Kiara Pedas memiliki lahan pertanian manggis seluas 490 hektar dan terdapat 424,6 hektar lahan pertanian manggis di Kecamatan Kiara Pedas yang belum terregistrasi. Kemudian kelompok tani manggis di Kecamatan Kiara Pedas sendiri terdapat 7 kelompok tani manggis aktif yang tersebar di 5 desa sentra produksi manggis di Kecamatan Kiara Pedas. Selanjutnya itu jumlah produksi manggis. Produksi manggis di Kecamatan Kiara Pedas pada tahun 2018 hingga tahun 2002 fluktuatif dan cenderung menurun akibat ketergantungan pertumbuhan dan produksi tanaman manggis terhadap iklim atau pola musim. Kemudian terdapat varietas manggis unggul lainnya yang berasal dari sentra produksi manggis produktif lain yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya itu pengetahuan petani mengenai SOP manggis. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat SOP manggis Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Kemudian terdapat 71% petani manggis di Kecamatan Kiara Pedas yang sudah mengetahui dan mengaplikasikan SOP manggis Wanayasa. Terdapat 39% petani manggis dengan jarak tanam tidak sesuai dengan SOP, 14% petani manggis yang tidak melakukan pemupukan, dan 17% petani manggis hanya mengandalkan hujan. Kemudian hama dan penyakit serta pengendaliannya. Mayoritas petani manggis di Kecamatan Kiara Pedas dapat mengendalikan hama dan penyakit menggunakan pengendali hama dan penyakit organik seperti pestisida, nabati, dan agensia pengendali hayati atau APH. Terdapat satu penyakit yang belum dapat dikendalikan oleh petani manggis di Kecamatan Kiara Pedas, yaitu jamur upas. Selanjutnya itu pengairan manggis. Terdapat 45% petani manggis di Kecamatan Kiara Pedas yang menggunakan metode pengairan dengan cara mengangkut air menggunakan jerigen atau ember. Kemudian terdapat lahan pertanian manggis di Desa Munduk Besala, Kecamatan Selirik, Kabupaten Buleleng, Bali, yang memiliki sistem pengairan menggunakan irigasi tetes dengan bak penampungan. Berikut merupakan hasil dari identifikasi kondisi subsistem usaha tani agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas. Terdapat 4 kekuatan, 4 kelemahan, 3 peluang, dan 2 ancaman. Analisis selanjutnya yaitu strategi pengembangan agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas pada subsistem usaha tani. Yang pertama yaitu faktor internal atau IFAS. Terdapat 4 faktor utama yang merupakan kekuatan dengan skor masing-masing yaitu 0,52. Adapun 2 faktor utama yang merupakan kelemahan pada subsistem usaha tani agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedas dengan skor masing-masing yaitu minus 0,52. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau EVAS. Terdapat 3 faktor utama yang merupakan peluang dengan skor masing-masing yaitu 0,88. Adapun faktor utama yang merupakan ancaman dengan skor yaitu minus 0,88. Selanjutnya yaitu diagram analisis SWOT. Berdasarkan matrik IFAS dan EVAS, didapatkan nilai sumbu X sebesar 0,38 dan sumbu Y sebesar 1,4. Sehingga subsistem usaha tani agribisnis di Kecamatan Kiara Pedas berada pada kuadran 1, yang berarti berada pada situasi yang menguntungkan sehingga strategi yang perlu diterapkan yaitu pertumbuhan yang agresif.
Berikut merupakan alternatif strategi untuk pengembangan agribisnis manggi di Kecamatan Kiara Pedes, khususnya pada subsistem usaha tani. Diketahui bahwa subsistem usaha tani agribisnis manggi di Kecamatan Kiara Pedes berada pada kuadran 1, sehingga strategi yang digunakan yaitu strategi SO. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kondisi agribisnis manggi di Kecamatan Kiara Pedes pada subsistem usaha tani memiliki 4 kekuatan dan 3 peluang, namun juga masih terdapat 4 kelemahan dan 2 ancaman. Yang kedua yaitu kondisi strategi pengembangan agribisnis manggis di Kecamatan Kiara Pedes pada subsistem usaha tani berada pada kuadran 1 dengan nilai X yaitu 0,38 dan Y yaitu 1,4. Maka strategi yang harus dilaksanakan pada subsistem usaha taninya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan intensifikasi lahan pada 490 hektar lahan pertanian manggis dengan cara penerapan SOP Manggis Wanayasa dan GAP sehingga petani manggis dapat meregistrasikan lahan pertaniannya dan membuat sertifikasi produk prima. Yang kedua yaitu meningkatkan peran kelompok tani dalam pengetahuan mengenai aspek manajemen mutu, teknis legislasi dan sertifikasi. Menerapkan sistem pengairan lahan pertanian manggis dengan menggunakan irigasi tetes sebagai upaya menghindari paparan penyakit. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.